Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah masuk ke bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia. Semoga di samping kita melaksanakan ibadah-ibadah secara ritual, kita juga bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasul, sehingga pahala kita semakin bertambah, dan semoga seluruh amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di bulan penuh ampunan ini, semoga dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semuanya Pak Guru yakin masih berpuasa dan masih kuat berpuasa. Kemudian saat ini kita akan melaksanakan ujian satuan pendidikan atau SP ya, pada tahun 2020-2021. Kemudian Pak Guru akan melakukan bedah kisi-kisi secara sederhana. Semoga ini lebih memudahkan kalian dalam belajar. Dengan video ini bisa diputar berkali-kali sampai nanti besok, misalkan besok mau ujian, bisa dibuka lagi untuk mempelajari kembali. Oke, langsung saja disiapkan alat tulisnya, disiapkan kisi-kisinya. Kemudian kita masuk pada kisi-kisi penulisan OSP Bahasa Indonesia ya. Nah, dicari dulu yang Bahasa Indonesia. Oke. Baik, di sini untuk Bahasa Indonesia jumlah soalnya adalah 30 soal, terdiri dari 25 pilihan ganda dan 5 uraian. Oke, untuk soal yang pertama, KD-nya ini adalah kelas di KD ini, kemudian materinya. Oke, kita langsung fokus pada indikator. Untuk yang pertama ada disajikan teks non-fiksi. Jadi ada teks non-fiksi atau bukan hayalan, teks yang bukan bukan fiksi, bukan cerita. Dan peserta didik dapat 1. Menentukan makna kata atau istilah pada teks. Ini untuk soal nomor 1. Nah, makna kata atau istilah pada teks. Apa itu makna kata atau istilah? Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Kata-kata tersebut dapat dicari artinya dalam KBBI. Nah, banyak sekali ya. Ada misalkan seperti berjumpa berarti bertemu. Ada mungkin kata-kata seperti kemerdekaan berarti terbebas dari penjajahan ya, seperti itu. Dan nanti di sini karena ada teksnya, karena disajikan sebuah teks, kita akan lebih mudah mencari makna katanya dari bacaan atau kalimat sebelumnya atau setelahnya. Kemudian yang kedua, dapat menggali informasi tersurat pada teks. Nah, berarti kalau sudah ada teksnya, kita mencari informasi tersurat, berarti informasi yang sudah ada di teks itu. Nah, karena itu pada saat kalian mengerjakan Bahasa Indonesia, tips pertama dari Pak Guru atau cara pertama dari Pak Guru untuk selalu kalian ingat adalah baca dulu soalnya. Apa yang soal minta, baru kamu baca teksnya. Kalau kamu baca teksnya dulu, kemudian kamu baru baca soalnya, nanti lupa, harus membaca lagi teksnya. Nah, waktu kalian akan terbuang sia-sia. Jadi baca dulu soalnya, apa yang diminta dari soalnya, baru dicari pada bacaan atau teksnya. Oke, lanjut ke nomor 3. Peserta didik dapat menentukan kalimat utama dan atau penjelas pada sebuah teks bacaan. Nah, ini gampang. Kalimat utama itu bisa di awal, bisa di akhir, bisa juga di awal dan di akhir. Artinya paragraf deduksi, paragraf induksi, dan paragraf campuran. Nah, ini kalimat utama itu kalimat yang utama yang nanti akan dikembangkan oleh kalimat penjelas. Soal nomor 3. Kita lanjut ke soal yang nomor 4.
disajikan teks bacaan, peserta didik dapat menemukan informasi tersirat pada teks. Nah, ini kalau tadi nomor 3 informasi tersurat sudah ada di teks, kalau ini adalah informasi yang tersirat. Jadi yang harus kamu pikirkan dulu. Jadi apa yang dibalik dari bacaan itu? Bisa jadi sesuatu yang perasaan tokohnya, atau mungkin juga dari akibat atau sebab dari kejadian tersebut. Nah, kemudian kita lanjut menentukan pernyataan yang sesuai isi teks. Nah, ini sangat mudah menentukan pernyataan yang sesuai isi teks. Berarti kalian melihat ada sebuah teks, kemudian kalian baca dulu pilihan jawabannya. Kalau untuk soal yang ini nomor 5, pilihan jawabannya, kemudian kamu paskan dengan bacaan yang di atas. Oke, lanjut. Disajikan teks non sastra, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis teks. Nah, oke, untuk jenis teks, jenis teks di sini ada beberapa jenis teks. Nah, yang pertama adalah jenis teks deskripsi, yaitu karangan yang bertujuan memberikan gambaran atau kesan kepada pembaca terhadap objek, gagasan, tempat, peristiwa, dan semacamnya yang ingin disampaikan penulis. Dengan karangan ini, pembaca dapat dibuat seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, atau terlibat dalam peristiwa yang diuraikan penulis, baik secara indera, logika, maupun emosi. Ya, kalau deskripsi itu berarti seperti ini. Kemudian kalau narasi, karangan yang bertujuan mengisahkan atau bercerita. Dalam karangan ini, peristiwa biasanya disusun menurut urutan waktu atau kronologis kejadiannya. Ada tokoh, memiliki tokoh, dan terdapat konfliknya. Konflik itu permasalahannya. Jadi kalau deskripsi itu menjelaskan keadaannya, kalau narasi itu menceritakan apa yang terjadi pada teks tersebut atau apa yang terjadi di bacaan tersebut. Kalau persuasi, ini tujuannya adalah teks yang bertujuan membujuk atau menyarankan atau mengajak. Bisa jadi untuk jualan atau untuk menawarkan produk dan lain-lain. Lalu argumentasi, ya dari kata argumen, ini adalah untuk menyampaikan tujuan atau gagasan, pendapat. Ini argumen. Kemudian teks eksposisi. Kalau teks eksposisi, karangan yang bertujuan untuk memaparkan, menjelaskan, menyampaikan penyuluhan, informasi, mengajarkan, dan menerangkan suatu tanpa disertai ajakan atau desakan agar pembaca menerima dan mengikutinya. Jadi eksposisi ini adalah karya tulis yang berdasarkan fakta-fakta. Ya, kalau deskripsi itu menggambarkan keadaan, kalau narasi itu cerita, kalau eksposisi ini berdasarkan fakta-fakta ilmiah. Nah, ini biasanya di eksposisi. Ya, bisa dipahami. Kemudian dilanjutkan soal nomor 7. Nah, ini berarti kalian nanti akan ditanyakan jenis teksnya apa ini. Jenis teks apa. Kemudian nomor 7, peserta didik dapat memprediksi kejadian berdasarkan isi teks. Nah, ini cukup mudah karena memprediksi itu berarti memperkirakan apa yang akan terjadi. Jadi tinggal seperti melanjutkan atau mungkin juga tidak melanjutkan, tapi ada sesuatu yang terlewat dari bacaan tersebut dan kalian harus memperkirakan kira-kira kejadiannya akan seperti apa. Lanjut, peserta didik dapat melengkapi pokok-pokok pikiran berdasarkan isi teks non sastra. Pokok pikiran adalah ide pokok. Jadi setelah kalian baca teks tersebut, nanti kalian akan bisa melengkapi ide pokoknya. Kita lanjutkan.
disajikan teks karya sastra. Peserta didik dapat menentukan tokoh, latar dalam teks karya sastra. Nah, ini berarti kalian harus bisa menemukan siapa tokohnya, atau di mana latar itu bisa latar tempat, latar waktu, bisa juga suasana kejadian. Itu nomor 9. Kemudian nomor 10-nya latar atau watak tokoh. Ya, watak tokoh itu berarti sifatnya dalam teks tersebut. Kemudian tokoh atau watak tokoh dalam teks tersebut. Ya, ini sama tokohnya. Kita lanjutkan, peserta didik dapat menentukan makna kata atau simbol atau kias dari karya sastra. Di sini peserta didik dapat menemukan makna kata atau arti dari kata kiasan. Misalkan seperti buah tangan itu adalah hadiah, kemudian panjang tangan itu pencuri, kemudian kayak buah tangan, panjang tangan, kemudian keras kepala. Nah, itu adalah makna-makna kias. Itu nomor 12. Selanjutnya nomor 13, disajikan teks karya sastra. Peserta didik dapat menemukan konflik dalam karya sastra. Nah, konflik itu masalahnya, apa masalah yang terjadi pada bacaan tersebut. Kemudian menentukan amanat atau tema dalam karya sastra. Amanat itu adalah amanat itu adalah pesan moral. Amanat itu adalah pesan moral. Jadi kalian nanti akan bisa menemukan pesan moral dari bacaan tersebut. Lanjut nomor 15, disajikan teks karya sastra. Peserta didik dapat menyimpulkan informasi tersirat. Nah, ini sama tersirat berarti yang tidak tertulis. Jadi kalian harus bisa memahami bacaan tersebut. Lalu menentukan makna tersirat bagian teks karya sastra. Ini hampir sama ya, yang tersirat ya. Jadi kalian harus berpikir dari sebuah bacaan, karena tidak langsung bisa ditemukan di sana. Selanjutnya, disajikan sebuah teks sastra. Peserta didik dapat memprediksi kejadian berdasarkan cerita. Nah, ini sama seperti yang di atas tadi, membuat prediksi atau memperkirakan suatu kejadian dari cerita. Lanjut nomor 18, peserta didik dapat menyimpulkan nilai-nilai yang ada pada penggalan cerita. Nah, ini berarti ada sebuah penggalan cerita, lalu kalian nanti akan ditanya tentang nilai-nilai yang ada pada penggalan cerita tersebut atau pesan moralnya. Kemudian peserta didik dapat menentukan keteladanan tokoh. Nah, ini apa yang bisa kita tiru dari tokoh tersebut. Nah, ini mudah. Dan nomor 20, peserta didik dapat melengkapi paragraf rumpang dengan istilah atau kata atau ungkapan atau peribahasa yang tepat. Nah, ini berarti kalian harus memberikan peribahasa. Seperti contohnya, kalau ada bacaan yang rumpang atau belum lengkap, misalkan seperti ini. Adi adalah anak yang suka berbicara, tapi ketika ulangan ternyata nilainya kurang bagus. Nah, ternyata Adi ini memang titik-titik. Nah, itu berarti apa coba? Nah, itu adalah apakah panjang tangan atau tong kosong nyaring bunyinya, atau mungkin besar pasak daripada tiang. Ya, harus tahu istilah-istilah seperti ini ya, peribahasa seperti ini ya. Besar pasak daripada tiang berarti besar pengeluaran daripada pendapatan atau boros. Kemudian panjang tangan berarti pencuri. Kemudian tong kosong nyaring bunyinya berarti hanya bisa bicara tapi ternyata isinya kosong. Ya, seperti tong kosong kalau dipukul nyaring bunyinya. Atau istilah lainnya adalah, peribahasa lainnya adalah air beriak tanda tak dalam. Ya,
berarti kalau airnya beriak ada suaranya berarti kurang dalam itu air sungainya. Baik, kita lanjutkan nomor 21. Peserta didik dapat melengkapi kalimat atau teks dengan istilah atau kata atau ungkapan atau peribahasa. Ya, ini yang bersama ya. Bukan yang bersama atau sama malah. Lanjut. Peserta didik dapat melengkapi teks rumpang dengan peribahasa yang sesuai. Ya, ini sama berarti. Teks fiksi, teks eksplanasi. Kemudian nomor 23, jadikan petunjuk penggunaan, membuat sesuatu secara acak. Peserta didik dapat menentukan urutan yang tepat. Nah, ini adalah, jadi nanti misalkan ada 6 langkah untuk misalkan membuat 6 langkah membuat mainan atau 6 langkah membuat egrang. Nah, 6 ini nanti diacak. Nah, nanti kamu harus mengurutkan mana yang pertama, mana yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 24. Peserta didik dapat melengkapi teks bacaan. Bisa laporan, bisa iklan, bisa pidato. Nah, ini kalian akan melengkapi teks bacaan. Berarti cukup mudah, ini tinggal nanti kamu memperkirakan. Kalau di awal misalkan pidato kalau di awal itu berarti puji syukur, kemudian sapaan, puji syukur, kemudian isinya, kemudian kesimpulan, penutup. Nah, sesuai urutan itu ya, bisa dilihat lagi. Ini yang pidato ya. Kemudian selanjutnya, disajikan sebuah gambar. Peserta didik dapat menentukan teks deskripsi atau narasi sesuai gambar. Nah, kamu berarti bisa menjelaskan atau membuat cerita. Deskripsi itu menjelaskan, narasi itu berarti membuat cerita tentang sebuah bacaan. Nah, ini. Oke, hanya sampai sini pilihan gandanya. 25 soal. Soal nomor 25. Kemudian nomor 26 kita sudah masuk ke uraian. Nah, uraian ini nomor 26. Peserta didik dapat menentukan kalimat utama atau kalimat penjelas pada teks non sastra. Sangat mudah menentukan kalimat utama. Kalimat utama itu ada di awal atau di akhir, atau mungkin bisa dua-duanya. Nah, kalau dua-duanya itu biasanya kalau sudah di awal dikatakan, di akhir juga dikatakan lagi, itu berarti campuran. Nah, kalau di awal gampang ya, berarti habis setelah itu kalimat utama, berikutnya menjelaskan, masih nyambung dengan yang kalimat pertama tadi. Tapi kalau dibalik, menjelaskan, dan terakhir adalah kesimpulan, ini adalah di akhir. Mudah, tinggal milih tok. Kemudian nomor 27, peserta didik dapat menyusun teks, deskripsi atau narasi berdasarkan gambar yang disajikan. Nah, besok kita pakainya yang narasi. Jadi kalian membuat cerita ya, minimal berapa ya, 6 kalimat lah. Misalkan ada gambar Batu Raden, kalian cerita, pada hari Minggu saya ikut ayah bersama keluarga ke Batu Raden. Saya ke Batu Raden naik delman, kudanya lari sangat cepat karena pak kusirnya bekerja dengan baik. Nah, terus bisa dilanjutkan seterusnya, gampang. Kemudian nomor 28, peserta didik dapat melengkapi berbagai jenis teks. Ya, ini bisa laporan, iklan, pidato dengan kalimat yang tepat. Nah, berarti kalian melengkapi, hanya menambahkan. So, yang dipakai ini juga pidato saja. Melengkapi kalimat pidato. Yang masih kurang itu ya tadi urutannya ya, dari mulai pembukaan itu sapaan, menyapa orang-orangnya,
puji syukur, mengajak puji syukur. Kemudian masuk ke isi pidatonya. Setelah isi nanti ada kesimpulan, kemudian penutup, ucapan terima kasih, ucapan mohon maaf, dan salam penutup. Selesai. Udah. Dia nomor 29, peserta didik dapat menuliskan tata kalimat pada paragraf yang dengan benar. Nah, ini di sini nanti kalian menuliskan kalimat pada paragraf yang tadinya salah, jadi kalian perbaiki lagi. Ini ya yang untuk nomor 29, ada paragraf kalian perbaiki, ada kalimat yang salah. Kemudian terakhir nomor 30, peserta didik dapat memperbaiki kesalahan penggunaan ejaan pada teks percakapan dengan tepat. Nah, ini berarti ada teks percakapan. Nah, ini penting nih, perhatikan. Ada teks percakapan, kemudian di percakapan itu ada penulisan yang salah, bisa jadi huruf besarnya, huruf kecilnya, tanda bacanya, koma, titik, tanda tanya, tanda seru, atau mungkin juga cara penulisannya. Nah, nanti kalian perbaiki. Jadi cara memperbaikinya adalah ditulis ulang semuanya, bukan hanya yang salah-salah tok, tapi ditulis ulang. Nomor 30 ini, khusus nomor 30 ini ditulis ulang pada lembar jawab kalian. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Baik, kalau ada pertanyaan boleh kalian tanyakan ke Pak Guru. Bisa menghubungi Pak Guru, bisa juga ya komen di bawah nanti. Ya, nanti akan Pak Guru jawab. Oke, sampai di sini semoga bermanfaat dan semakin memudahkan kalian dalam belajar. Mungkin masih ada kekurangannya, mungkin masih ada yang masih belum paham, boleh dilihat lagi videonya. Oke, tips dari Pak Guru adalah selalu baca dulu soalnya, baru baca teksnya atau bacaannya, jadi nanti tidak terulang. Dan sering-seringlah kalian membaca buku, karena kalau tidak sering membaca buku, nanti kalian sendiri yang akan bingung, nggak pernah baca, sekali ini baca kelalen masih nunggu apa. Nah, jadi sering baca buku. Oke, terima kasih, selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.